Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, di video kali ini saya nggak akan nge-review barang elektronik ataupun nge-unboxing, tapi di video kali ini saya bakalan coba untuk sharing dengan kalian semua dan membagikan tips untuk kalian yang masih kecanduan film porno atau film dewasa. Ya mungkin kalian nih yang nonton nih, kebanyakan mungkin yang pengen berubah menjadi lebih baik agar bisa menghilangkan kecanduan hal-hal semacam itu ya. Karena dulu juga gue sendiri tuh sama halnya kecanduan sebelum menikah dan banyak konsultasi ke temen untuk gimana sih cara ngehilangin kecanduan ini, dan pada akhirnya gue bisa. Alhamdulillah pada akhirnya gue bisa, dan di sini gue pengen sharing ke kalian, membagikan apa yang gue rasa waktu itu dan akhirnya this is work gitu kan. Karena menonton film seperti itu tuh jujur sungguh menyenangkan. It's fun, sangat menyenangkan. Jadi kalian bisa berfantasi, bisa membayangkan ini itu sampai akhirnya kalian lupa bahwa kalian sedang lelah atau ya kalian sedang capek pun tidak terasa, banyak pikiran pun tidak terasa. Tapi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan untuk menonton hal-hal semacam itu. Jadi it's haram, itu nggak boleh. Jujur itu nggak boleh, karena dengan hal seperti itu kalian bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan. Maka dari itu coba untuk menghilangkan. Nah, tips dan triksnya sebenarnya ada beberapa hal yang saya lakukan ketika dulu saya melakukan hal-hal seperti itu. Nah, yang pertama adalah niat. Oke, niat itu ibarat seperti kabel charger dan kepalanya ya, dan headnya. Jadi kabel charger itu dia akan menambah power pada sebuah gadget sehingga gadget itu bisa digunakan, sehingga gadget itu bisa bekerja. Jadi niat itu adalah sebuah power untuk kita agar kita bisa mengerjakan misi kita. Misinya apa ya? Misinya untuk berubah dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Maka dari itu niat itu penting. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin berubah adalah niat. Ya, niatnya harus benar-benar dan niatnya harus 100%. Kalau gua pengen berubah, gua nggak mau ngelakuin hal-hal semacam itu lagi. Gua pengen hilang atau pergi dari dunia semacam itu. Niat itu perlu nomor satu. Kemudian tips yang kedua adalah untuk menghindari kecanduan film porno, yaitu dilarang menyendiri. Dalam artian gini, kalau kalian dalam waktu senggang kemudian nggak ada kegiatan apapun dan kalian pun tidak merasa sedang lelah atau apapun, kalian jangan menyendiri. Jangan masuk kamar kemudian mengunci pintu, kemudian memegang gadget, lalu gadget itu kalian buka. Pertamanya buka Instagram nggak ada apa-apa, buka Facebook juga nggak ada apa-apa, buka Line sama, buka WhatsApp sama. Lalu pada akhirnya ya terkadang ada bisikan-bisikan yang bisa ngebuat kalian menggunakan smartphone kalian, gadget kalian pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekarang untuk mendapatkan film semacam itu benar-benar mudah cuy. Dulu zaman gue dulu ya, untuk mendapatkan hal seperti itu harus pergi dulu ke, kalau di Bandung itu di Kota Kembang. Kemudian nanti ada orang-orangnya itu yang nawarin tuh ke kita secara diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi, bang film bang gitu kan. Kalau dulu kayak gitu, nontonnya harus di PCD, di TV layar besar atau di komputer. Komputer juga dulu nggak terlalu canggih seperti sekarang. Tapi kalau sekarang nih, kalian punya gadgetnya rata-rata udah pada bagus, layarnya udah pada bagus, dan kalian bisa mengakses itu di gadget. Apalagi sekarang meskipun dibatasi oleh Kemenko ya, meskipun dibatasi sudah diblokir ini itu, masih ada banyak celah untuk bisa membukanya. Apalagi di Twitter. Ini di Twitter parah banget cuy. Lu kalau buka-buka Twitter pasti aja ada hal-hal yang kayak gitu, dan kebanyakan nih skandal-skandal yang terbuka tuh dari Twitter. Maka dari itu gadget itu kalau misalkan kita sedang menyendiri kemudian tidak ada kegiatan, itu bisa jadi hal-hal yang membuat kita masuk ke dunia itu. Maka dari itu lu jangan menyendiri,
Kalau misalkan lagi ada kegiatan, oke lah lu kalau ada kegiatan atau bikin konten apapun itu silahkan kalian menyendiri untuk berfokus pada pembuatan atau kegiatan yang kalian lakukan. Tapi kalau lu nggak ada kegiatan, kemudian lu menyendiri dengan gadget di tangan lu, buka sosial media, semuanya sama seperti itu, ya apalagi cuy. Download VPN, diaktifin, pilih negara yang sesuai, kemudian buka di Internet Explorer. Kalau di Google kan udah nggak bisa tuh. Itulah makanya. Jadi ya, tips yang kedua itu jangan menyendiri. Jadi berbaurlah dengan keluarga, atau kalau pengen sendiri juga di ruang tamu nonton TV, atau kalau kalian nggak bisa, kalian bisa ke teman kalian main kayak atau ngopi atau apa. Oke, itu tips yang kedua. Kemudian untuk tips yang ketiga adalah berolahraga. Nah, dengan berolahraga, otak kalian itu pasti akan mengalihkan fokusnya itu ke olahraga yang kalian jalani. Jadi kalian nggak akan fokus ke apa yang kalian inginkan, meskipun pada saat itu libido kita sedang tinggi. Diolahragakan, lalu ya insya Allah kalian pasti bakalan lupa hal-hal seperti itu. Terlebih olahraga juga bisa menyehatkan tubuh kita, menyehatkan kulit, kemudian membuat istirahat kita saat kita tidur itu menjadi lebih rileks, dan banyak manfaat olahraga. Tips yang ketiga itu adalah olahraga. Perbanyak olahraga, apalagi kalau misalkan libido kalian lagi naik ya. Olahraga harus diperbanyak. Kalian bisa pilih gym, kemudian soccer, football, badminton, atau misalkan kalau kalian sultan, kalian bisa pilih golf untuk berolahraga. Ya, atau main catur lah. Main catur deh. Catur itu kan otak berfungsi kan. Fokus pada permainan itu. Jadi berolahraga untuk tips yang ketiga. Kemudian untuk tips yang keempat, bergaulah dengan orang-orang baik atau orang-orang soleh. Pepatah mengatakan kalau misalkan kalian bergaul dengan atau bersahabat dengan tukang parfum, maka kalian akan wangi parfum. Kalau kalian bersahabat dengan tukang ikan, maka kalian akan bau amis ikan. Kemudian kalau kalian bersahabat dengan penjahat, maka kalian akan ikut-ikutan menjadi penjahat. Maka dari itu, bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngerti agama, dan kalian pasti akan terbawa kepada hal-hal itu, hal-hal yang baik. Karena orang baik tidak akan melakukan hal yang buruk. Apalagi orang yang ngerti tentang agama, mereka pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Dan jika berteman dengan orang yang mengerti agama, teman itu pasti akan memberikan sesuatu yang baik buat kalian, menasehati sesuatu yang baik buat kalian. Jadi bergaulah dengan orang yang baik, orang yang soleh untuk tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima, segeralah menikah. Bukan segeralah mencari pacar, tapi segeralah menikah. Karena kalau mencari pacar ditakutkannya dosanya jadi double. Lu nonton, pelampiasannya nanti ke pacar, jadi dosa juga. Makanya segeralah menikah. Kalau menikah, kebutuhan seksualitas itu terpenuhi, kemudian kalian juga ada yang melayani, dan ada teman curhat. Aduh, pokoknya married is good. Menikah itu nikmat cuy. Gua sendiri baru 2 tahun menikah dan merasakan hal-hal yang berbeda saat masih lajang ya. Beda banget. Dan apapun dilayani oleh pasangan. Dan kalau kalian pengen terlepas dari kecanduan, get married, menikah. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau yang misalkan belum bisa menikah, umurnya masih di bawah, ataupun budget untuk pernikahannya belum ada, tapi sebenarnya sih kalau untuk nikah itu sendiri budgetnya nggak mahal-mahal banget gitu. Terkadang gengsi kita yang membuat budgetnya jadi mahal. Nikah, akad, KUA, beres. Paling habis berapa gitu kan, mas kawin udah. Tapi kan sekarang nikah menjadi sebuah budaya yang membuat kita, khususnya untuk cowok, untuk laki-laki, mengeluarkan budget yang cukup besar. Karena dengan alasan bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup dan bla bla bla. Dan itu menjadi sebuah budaya. Oke, segeralah menikah untuk tips yang kelima. Kemudian, tips yang keenam, remember about die. Remember about die. English gue jelek ya. Ingat mati lah, ingat mati. Jadi apapun kalian lakukan, karena kematian itu adalah pintu di mana
apa yang kalian lakukan di dunia ini hasilnya adalah setelah kematian. Jadi kalau kalian nabung sekarang nih, ya dibukanya nanti setelah kematian itu. Jadi kalau kalian nabungnya hal-hal yang jelek, ya setelah kematian yang dapatnya hal-hal yang jelek. Maka dari itu ya ingatlah kematian lah. Jangan apa ya? Jangan kita beranggapan bahwa kita bakalan hidup dan hidup itu sekali harus dinikmati bla bla bla, that bullshit. Kehidupan itu nanti setelah kematian, and I believe about that. Karena setelah kematian barulah di sana ada kehidupan yang abadi. Lu di dunia 60 tahun mati udah, punya harta 60 miliar tetap aja nggak akan dibawa. Tapi setelah kematian barulah di situ kehidupan akan berjalan. Maka dari itu, untuk menghilangkan kecanduan, ingatlah mati. Ingat mati, oke? Kemudian untuk yang ketujuh adalah, ini sih sedikit agak tricky. Jadi dulu gue pernah konsultasi sama temen, gimana sih caranya gitu buat ngehilangin hal-hal semacam itu. Dan temen gue bilang kayak gini, cuy, cok kayak gini, kalau lu pengen ngehilangin kecanduan lu dengan film-film seperti itu, bayangkan ketika lu nonton cewek yang ada di video itu tidak punya kulit. Gue pertama bingung, nggak punya kulit gimana? Iya nggak punya kulit, bayangin. Jadi yang ada tuh kayak urat nadi, daging-daging, tulang-tulang. Lu jijik nggak pas ngelihatnya? Iya. Orang kan kalau lihat film seperti itu, terkadang kan melihat kulitnya yang mulus lah, bodinya yang aduhai lah, seperti itu. Tapi coba mindset kita dirubah, ketika lu lihat semacam itu, lu bayangkan mereka yang ada di dalam video itu kagak punya kulit, dan yang ada cuman urat nadi lah, daging lah, tulang lah, inilah itu di jeroannya gitu. Lu kan jadi message-nya jadi gila gitu kan. Nah di situ kecanduan porno bisa hilang. Dan jujur gue ngerasa bahwa trik itu bisa ngubah gue dari hal yang dulunya gue sering nonton yang begituan sampai akhirnya gue jijik. Tapi mode semacam itu hanya diaktifkan ketika kita ingin melakukan hal di luar norma. Jadi kalau kita udah nikah sih, kalau kita udah nikah, mode itu dimatiin. Jadi ada mode membayangkan apa yang lu lihat tidak berkulit, tidak ada kulit, dan itu bakalan ngebuat lu jijik setengah mati dan nggak jadi dia nonton yang begituan. Dan itu sedikit tricky sih, dan itu sedikit tips dari saya, dari gua, kalau hal itu bisa ngebantu gua waktu dulu saat bujang masih mempunyai aktivitas semacam itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah, nah setelah langkah-langkah tadi dilakuin, kemudian lu ngerasa bahwa gua 3 bulan nggak ngelihat hal seperti itu, 1 tahun. Langkah yang terakhir adalah jangan coba-coba untuk melihat lagi. Jangan coba-coba untuk melihat lagi. Lu jangan coba-coba, sedikit deh. Karena film dewasa prinsipnya sama seperti narkoba. Ketika lu coba lagi, lu ketagihan lagi, dan lu mulai lagi dari awal untuk ngerubah apa yang udah lu rubah. Jadi jangan coba-coba lagi, stop, berhenti, dan ya hidup tanpa film seperti itu, film-film dewasa, lu bakalan lebih relax, sumpah. Apalagi kalau lu udah menikah, lu pasti relax lah, pasti itu. Apalagi kalau menikah kan kebutuhan seksual terpenuhi, semuanya terpenuhi gitu kan. Dan itu hanya membuat kita menjadi membuat kita tuh seperti pembunuhan karakter, kemudian membunuh mental, kemudian mengasah atau mencuci otak kita agar kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Setan itu menggoda dari berbagai sisi. Mereka itu berbisik, membisikkan. Jadi dibisikkan, kita tergoda, kita melakukan hal itu. Oke, dan mungkin itu tips dan triks dari gua pribadi gimana cara untuk menghilangkan kecanduan dalam menonton film-film dewasa. Dan gue selalu berdoa semoga semua nih lu juga yang nonton video ini
bisa terlepas dari jeratan film semacam itu, dan semua orang, semua laki-laki bisa melepas hal itu, melepas dunia semacam itu, sehingga industri film perpornoan, film dewasa itu bisa hancur. Gue sih beratnya kayak gitu cuy. Semua orang beratnya pengen kebaikan, tidak ada keburukan. Dan gue berharap lu semua nih yang nonton video ini semoga bisa menjadi lebih baik dan bisa menghilangkan kegiatan buruk di masa lampau, menjadi orang baik, menjadi orang yang mengerti tentang norma, apalagi yang mendalami tentang agama, sehingga ya menjadi baik itu adalah salah satu prioritas seorang manusia, sehingga dia bisa dinilai lebih dari malaikat. Karena manusia itu seperti itu. Kalau misalkan manusia itu baik, dia bisa lebih dari malaikat, tapi kalau manusia itu buruk, dia bisa lebih daripada setan. Oke, saya Coki Rahasia Andara. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalian suka video silahkan di like, jika tidak suka di dislike saja. Next saya bakalan ngasih beberapa tips lagi tentang kehidupan yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace.